Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa Beranda Dakwah Fuad Unsi Samarinda, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita juga diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa satu agama yang mempersatukan kita dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Para pendengar Beranda Dakwah Fuad Unsi Samarinda, kita tanpa terasa sudah menjalani ibadah puasa selama 16 hari lamanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki malam pada tanggal 17 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan nuzulul Quran. Maka apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas atau penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka yang ingin kita tegaskan kembali adalah mengapa kita melihat nuzulul Quran sebagai momentum yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa kita mengingat kembali dalam peristiwa nuzulul Quran ini adalah penanda berubahnya status seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad, dari yang awalnya manusia biasa saja, kemudian resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Dan kemudian dengan diterimanya wahyu berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 menjadi satu tugas bagi Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam sampai dengan kita hari ini. Dan kemudian timbul kembali pertanyaan baru. Sebenarnya apa hikmah dari satu peristiwa nuzulul Quran itu tadi? Jadi paling tidak ada 3 hal yang bisa kita jadikan pelajaran atau hikmah dalam peristiwa nuzulul Quran yang ada atau yang akan kita sambut malam hari ini. Yang pertama adalah umat Islam mengetahui sejarah daripada turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kitab suci pedoman kita semua. Akan tetapi tidak setiap orang mengetahui sejarah dari turunnya Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, dengan peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, menambah pengetahuan kita tentang peristiwa turunnya Al-Quran, yang mana di dalamnya terdapat hal yang luar biasa, yang tentu saja tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita atau tidak bisa kita nalar, karena kesemuanya itu adalah bentuk dari kekuasaan Allah.
Kemudian yang kedua, kita bisa juga membuat satu terobosan baru, yaitu dengan sering mengkaji Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sesuatu atau kitabullah atau kalamullah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, sehingga dalam perjalanannya kita bisa mengkaji perlahan-lahan tentang apa yang sebenarnya Allah maksudkan di dalam Al-Quran. Dan hal tersebut dapat menggerakkan kita semua untuk bisa menggunakan akal pikiran kita, terutama bagaimana cara kita mengkomunikasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kehidupan kita di zaman yang sekarang. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa dengan kita meyakini Al-Quran itu turun dari Allah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, dapat mempertebal keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian pertanyaannya yang terakhir adalah, sudah seberapa sering kita mengkaji atau bahkan membaca Al-Quran dan mendalami dan mentadaburi isinya? Semoga momentum bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa beramal, terutama mengakrabkan kembali diri kita dengan Al-Quran yang mungkin sudah lama tidak tersentuh, atau mungkin juga lama untuk tidak kita berinteraksi dengannya. Saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.